banyak yang bisa diminiaturkan bonsai. Jadi jadikan bonsai maksudnya miniatur pohon besar. Ini ini serut ya. Serut. Ini santegi. Santegi. Ini kita budidaya karena santegi itu langka dan dilindungi. Bukan pohonnya dilindungi, pulaunya dilindungi. Jadi nggak bisa ngambil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa netizen dimanapun berada. Nah, ini kebetulan saya sedang mengunjungi rumah seorang teman. Sudah puluhan tahun yang lalu kita nggak pernah berjumpa. Nah, ini saya kaget sekali, ternyata rumah yang ada di Banyuwangi digunakan untuk apa, semacam memelihara sebuah pohon-pohon langka. Ini kalau masyarakat umum menyebutnya sebagai pohon bonsai. Baik, kita akan menyapa dulu seperti apa aktivitasnya dan bagaimana beliau cara memelihara. Ini kebetulan yang bersangkutan lagi bekerja. Oke, kita sekarang lebih mendekat lagi. Assalamualaikum, Bung Taufik. Waalaikumsalam, Mas Denny. Oke, apa kabar ini? Baik. Oke, lama sekali nggak pernah jumpa ini ya. Kawan lama ini ya. Ya, seorang penyair bujangga sekarang berubah haluan mengurusi pohon-pohon bonsai seperti ini. Gimana ceritanya nih, Bang? Iya, ya ini hobi ya. Pertama hobi. ini sebagai hobi, nomor 2 juga sebagai lahan bisnis ini. Lahan bisnis ya? Iya. Mulai kapan ini menggemari bonsai ini? Ini saya sudah sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih ini, Pak. Nah, kira-kira apa yang melatar belakang sehingga Bung Taufik yang semula bujangga, penulis buku, sekarang menjadi pemelihara bonsai ini, apa yang melatar belakang? Ya sebenarnya sama, Mas Denny. Sebentar saya tak ambil sambil nyiram ya, sambil nyiram ya. Itu apa namanya, sama kan, ini objeknya seni, Pak Denny, Mas Denny. Ya, objeknya seni itu kan kalau sastra, puisi kan objeknya bahasa. Ya. Kalau ini objeknya pohon. Oh gitu ya. Tapi penuh dengan sentuhan sama-sama cinta kasih ya. Iya, cinta kasih ya. Gitu ya. Gitu Mas Denny. Nah, secara filosofi karena ini kebetulan Anda yang backgroundnya seorang penulis sekaligus bujangga, penyuka keindahan. Kira-kira filosofi yang tersembunyikan dalam bonsai itu seperti apa sih? Banyak sekali Mas Denny. Yang pertama itu adalah ketekunan, Mas Denny. Ketekunan, terus kemudian kesetiaan ya, konsistensi, komitmen ya. Itu ada di bonsai. Berarti membutuhkan satu keomesan tersendiri ya. Keomesan ya. Itu kalau orang sini nyebutnya ketelatenan ya. Ketelatenan kira-kira begitu. Terus pengertian secara khusus bonsai itu miniatur daripada pohon yang ada di alam. Oh gitu ya. Jadi pohon besar di alam itu kita bikin bentuknya, lalu kemudian kita masukkan pot. Jadi seolah-olah pohon besar di alam. Contohnya ini, Mas Denny. Oke, yang lebih besar ini. Ya, ini kan seperti pohon besar di alam, tapi kerdil. Kecil ya. Ya, kecil. Ini miniaturnya ya. Miniatur pohon besar di alam. Begitu, Mas Denny. Itu kalau menurut seleranya Bung Taufik ini jenis pohon apa aja yang diminiaturkan ini? Ini banyak yang bisa diminiaturkan bonsai. Jadi jadikan bonsai maksudnya miniatur pohon besar. Ini ini serut ya. Serut. Ini santegi. Ini kita budidaya karena santegi itu langka dan dilindungi. Bukan pohonnya dilindungi, pulaunya
dilindungi, jadi nggak bisa ngambil kita. Jadi awal daripada apa Budidaya ini, budidayanya strategi ya, itu karena pohonnya nggak boleh diambil karena sumber asal lah katakan begitu ya, karena pulaunya dilindungi. Bung Taufik, kira-kira ya cara pemeliharaannya ini supaya memenuhi suatu keinginan dan layak jual itu seperti apa kira-kira? Ini yang pertama adalah karakter bentuk pohonnya yang bagus. Lalu kemudian bagaimana membentuk bonsai ini seperti pohon besar. Karena ini kan diranting, jadi dikawat nanti ya. Diarahkan ini kan kawat ini. Dikawat menurut untuk bentuk ya, untuk bentuk ya. Sehingga meniru pohon besar, Artinya kawat itu berfungsi untuk penyangga sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk mengarahkan ranting sebagaimana yang diinginkan gitu Mas Denny. Selain ranting-ranting yang dibentuk melalui kawat tadi itu apalagi yang bisa membantu supaya terbentuk sesuai dengan keinginan tuh? Yang membantu lagi yang pertama adalah apa namanya gaya bonsai. Bonsai kan ada gayanya juga. Ada yang gaya nyamping, ada yang gaya ke atas, ada yang gaya ke bawah, whipping namanya. Jadi di dunia bonsai ini sama dengan lukis juga, ada alirannya. Oh gitu ya. Ada tekstur, ada ekspresionisme, ada naturalisme, ada di bonsai ada. Sama dengan seni lukis. Sama dengan sastra juga gitu. Cuma objeknya yang beda seperti dikatakan di awal tadi. Bung Taufik, seperti yang Anda jelaskan tadi ada beberapa bentuk yang diinginkan atau boleh dianukan supaya membentuk tekstur tertentu. Kira-kira karakter ya. Yang paling disuka dan diminati oleh Bung Taufik ini seperti apa yang kalau saya pribadi itu banyak suka meminati yang model-model ini nih, formal namanya. Oh, formal. Ada model formal. Kalau ini kan non formal, miring. Formal itu kan tegak. Jadi dia menggambarkan ada kakinya, ada akar yang besar di sini, menggambarkan ini kekekaran ya. Kalau pohon besar di alam itu besar, kekar, tegas gitu kan. Nah, ini. Tapi prosesnya tidak sebentar Mas Denny. Ini kita membesarkan ini kita perlu waktu 8 tahun ini. Oh, udah 8 tahun berarti ya? 8 tahun membesarkan cabang-cabang segini nih. Jadi proses lama berarti ya. Semakin lama bonsai semakin bagus dan bisa semakin mahal kalau karakternya bagus. Gitu Oke. Berhubung ini bicara semakin mahal. Semakin mahal ya. Kira-kira Bung Taufik ini dalam memelihara bonsai-bonsai ini untuk sekedar hobi atau memang ada nilai untuk diperjualbelikan ini? Yang pertama memang pada mulanya hobi ya. Saya lalu kemudian lama-kelamaan akhirnya juga diperjualbelikan. Oh gitu. Ya, diperjualbelikan. Ini sudah kemarin ini orang ada yang sudah mengenet ya, mengenyang ya istilahnya, menawar. Mengenyang itu menawar berarti. Menawar ya. Menawar bonsai ini 13 sampai 15 juta ini. Begitu. Kalau harga net mau dikasihkan berapa? Ini ya 20 ke atas. 20 kalau ke atas ini. ya. Pas, tapi kalau di Banyuwangi terus terang Mas Denny, di Banyuwangi itu sepertinya pembeli mahal itu langka ya. Ya tidak terlalu banyak, ada tapi nggak banyak. Yang paling banyak itu Bali Mas Denny ya. Berarti tergantung kekuatan hobinya. Itu kalau Mas Denny mengamati pasar bonsai, itu banyak bonsai-bonsai Banyuwangi itu dijual ke Bali mahal-mahal itu Mas Denny. Oh, jadi yang ratusan juta. Yang memproduksi Banyuwangi, terus yang beli Bali, yang menjual Bali malah. Itu kenapa kok tidak dibeli di Banyuwangi saja? Oh, gitu apa yang menyebabkan? Apa kolektornya kurang atau pariwisata kita tidak sehebat Bali begitu? Atau semacam shop centernya lah di Banyuwangi ya, untuk transit pusatnya ya. Bonsai di Banyuwangi itu kayak dikirim ke Bali, itu ratusan pohon. Sekali kirim itu ya. Oh iya, ratusan pohon.
Yang kirim ke Bali itu ya Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso. Itu mengirimnya ya ke apa? Ke Bali. Ke Bali ya. Karena hanya Bali yang bisa beli dengan banyak dan harganya mahal. Mahal. Oke. Oke, tadi di sana sudah tawar 13 sampai 15 ya penawarnya ya. Tapi Bung Taufik mintanya yang besar tadi itu 25 ke atas. Itu pasarnya segitulah. Ya. Kalau yang sekarang dipegang Bung Taufik ini sampai berapa ini? Kalau yang ini murah. Jenis apa namanya ini? Ini santegi budidaya hasil cangkokan ya. Oh, cangkokan. Nah ini ya. Kalau yang gini-gini bahan-bahan begini ini murah. Ini 200.000, 300.000 yang ini. Awal-awal itu. Iya. Harga jualnya kalau udah jadi berapa? Kalau udah jadi tergantung bagaimana kemampuan senimannya membentuk karakternya. Senimannya makin pinter, makin bagus membentuk karakter bonsai, dia makin mahal mesti. Gitu ya, tergantung kemampuannya. Wah, tergantung kemampuan seniman bonsainya kira-kira begitu. Kalau yang ini, Bung, ini berapa Bung Taufik yang ini? Yang ini 250 ini Mas Denny. 250 ya. Ini, iya. Segini ini. Ini kan ini santegi daun mawar ini. Santegi daun mawar. Ya. Terus yang tadi itu yang paling besar tuh sebelah itu di pinggir itu. Ini sama serut ini juga. Serut itu. Ya, berapa itu sampai itu besar. Kalau yang itu saya belinya sama pemburu sudah 2 juta. 2 juta pembelinya. Nah, kan belum ya. jadi tuh. Itu bahan ya harganya murah Mas Denny. Paling 2.500.000, 2 juta sudah dijual ini. Karena masih bahan. Kalau ini kan sudah jadi Mas Denny. Ini sudah jadi, ini tinggal perawatan, nyukur gitu aja. Oke. Selain di sini juga ada tempat lain untuk memelihara ini berarti ya? Ada di Muncar Mas Denny. Kapan-kapan Mas Denny ke Muncar, saya punya koleksi santegi besar-besar. Oh gitu ya? Besarnya itu bisa 10 kalinya ini. Wih. Jadi diangkat pakai katrol Mas Denny. Besar sekali ya? Besar kali. Sampai berapa harganya? Lebih mahal berarti ya? Itu bahannya saja itu beli sudah seharga 30 juta. 30 juta ya? Bahannya ya namanya juga barang seni kan Mas Denny. Resiko matinya juga tinggi. Oke. Karena santegi tidak mudah. Bung Taufik, sekarang aku pengen melihat yang di luar sana, Bung Taufik. Monggo. Ayo menuju kita keluar. Monggo Mas Denny, sambil nyiram ya Mas Denny. Oke, monggo. Baik pemirsa, kita melihat dulu yang ada di luar sana, tepatnya di pinggir jalan ini ya. Ini sambil yang bersangkutan sibuk ini. Oh, kalau yang besar ini berapa sampai ini? Ini kalau ini murah karena belum jadi. Jenisnya apa ini? Ini serut. Harganya sampai berapa? Tanaman lokal. Kalau yang ini paling 2,5 sampai 3 juta ini. Oh, walaupun besar ya, cuman belum iya, jadi. karena ya? belum jadi. Walaupun besar. Oke. Tapi kalau besar kayak gini, ongkos kirimnya juga mahal. Bisa mahal, bisa sekitar 500.000 dalam kota. Dalam kota. Kan dikatrol ini, diangkat orang nggak kuat Mas Denny. Oh gitu ya. Iya. Berat ya. Terus apa namanya? Sudah berapa lama ini walaupun udah besar kayak gini? Ini baru Mas Denny. Ini sekitar 2 tahun. Oh 2 tahun ya. Ini lagi yang penting Mas Denny di dalam dunia bonsai itu Mas Denny. Di Banyuwangi itu pembonsai kayak saya, pemelihara bonsai kayak saya, itu jumlahnya hampir 1.000 orang. Penghobi. Bisa lebih, iya. Dari terutama paling banyak bagian utara, Wongsorjo dan sekitarnya. Terus kemudian Genteng, penghobinya. Oke. Ada yang 100% menggantungkan hidupnya di bonsai. Oh gitu. Nah itu yang penting itu untuk Banyuwangi. Jadi kenapa? Yang paling utama bagaimana memasarkan produk-produk ini secara baik itu loh. Regone ku mau ben nggak terlalu murah lah kira-kira begitu. Dilihat dari satu nilai perawatan, kedua bentuk yang apa namanya? Yang bagus, yang berkarakter ya. Kategori ya. Oke. Berarti ini kalau ada penjual siap untuk bisa mengeksekusi berarti ya. Siap sekali ini Mas Denny ya. Oke, Bung Taufik, terima kasih kalau begitu ya. Terima kasih Mas Denny. Salam mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.